warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Rasmadian. Saya sudah ada di Museum BI. Jadi ikuti perjalanan saya di museum sini. Dadah. Nah, sekarang awal-awal masuk pasti kalian disuguhinya di tempat rempah-rempah di Indonesia. Yuk kita coba cari telusuri. Yang pertama kita ada di sini itu adalah cengkeh lah ya. Terus yang kedua ada pala di sini. Terus yang ketiga ada lada dan yang keempat kayu manis. Nah sisanya palingan foto-foto kayak gini, kapal. Oke, nanti lanjutin ya guys. Oke, ini adalah baju Belanda pas zaman penjajahan di Indonesia. Kalau ini baju Jepang pas zaman penjajahan Indonesia, dan ini baju kayaknya baju kemerdekaan ya guys. Nah sekarang kita masuk nih ke sejarahnya Bank Indonesia. Saat kita jalan agak dalam kita akan melihat bahwa ada berbagai macam uang di daerah tertentu. Dulu namanya tuh ori dan orida. Lalu kita lihat lagi ada metamorfosa logo Bank Indonesia. Jadi ini adalah pergantian logo Bank Indonesia yang dulu hingga sekarang. Nih kita lihat lagi ada patung ya. Jadi guys, sejarahnya Bank Indonesia itu pada tahun 1828 namanya itu bukanlah Bank Indonesia, tetapi namanya adalah De Javase Bank. Ya, itu didirikan oleh Raja William I sebagai solusi permasalahan ekonomi di Hindia Belanda usai kebangkrutan VOC. Lalu dalam tahun 1951, pemerintah Indonesia membentuk Panitia Nasionalis DJB pada 2 Juli 1951. Penerbitan UU nomor 24 tahun 1951 tentang Nasionalis DJB menjadi tanda legalitas Nasionalis DJB. Jadi akhirnya DJB itu mempunyai legalitas di Indonesia. Lalu pada tahun 1953, tepatnya pada tanggal 1 Juli, Bank Indonesia itu lahir. Dari DJB atau De Javase Bank itu diganti menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang didirikan oleh Safruddin Prawitonegara sebagai gubernur pertama. Penetapan bersama ini berlaku dengan UU nomor 11 tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Nah guys, sekarang kita udah masuk nih ke peran dan tugasnya Bank Indonesia itu apa aja. Nah, di sini itu ada tulisan Undang-Undang nomor 24 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lalu di sebelah ini adalah peran Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999. Nah, di sini nih pohon ya guys yang ada tentang Bank Indonesia di dalamnya sini. Nah, saat kita telusuri dalam lagi, kita sedang masuk ke bagian bank syariah. Ini tentang bank syariah di sini semua, nanti saya jelaskan ya. Jadi, bank syariah itu apa sih? Bank syariah itu adalah bank yang sama seperti bank umumnya, tapi bedanya ini tuh tanpa bunga dan hanya menggunakan bagi hasil. Nah, pada periode bank syariah pertama atau sekitar tahun 1992 sampai 1999, Bank Indonesia itu mengeluarkan jasa dan produk baru untuk kebutuhan baru. Jadi kayak bank ini tuh servisnya tuh berbeda dengan bank umumnya. Lalu ada awal yang penuh tantangan karena pada baru tahu ini bank syariah, jadi pada ragu-ragu karena takut ditipu lah.
Terus abis itu pada periode tumbuhnya industri perbankan syariah atau sekitar tahun 1999 sampai 2008 itu ada mendorong dan menjaganya pertumbuhan peta jalan bagi halayak dan bunga yang selalu ditanyakan. Apa sih maksudnya bunga yang selalu ditanyakan? Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa bank syariah tidak menggunakan bunga. Jadi orang-orang bertanya, jika tidak ada bunga, bank syariah menggunakan apa? Ya benar, bank syariah itu menggunakan bagi hasil. Kita masih berada di bagian bank syariah nih. Jadi di sini itu menunjukkan apa sih bedanya bank syariah dengan bank biasanya atau bank konvensional. Yang pertama adalah sistem kegiatan usahanya yang berbeda. Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, sedangkan bank umum menggunakan perangkat bunga. Lalu ada jenis produk dan jasanya, lebih beragam dengan iklim yang bervariasi untuk bank syariah, dan untuk bank konvensional itu terbatas. Kalau pengelolaan dana, bank syariah mengutamakan etika, sedangkan bank konvensional berorientasi profit semata. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke ruang direksi ya. Ini tokoh-tokohnya. Oke, kita sekarang sudah berada di tempat pencetakan uang dan pemproses pembuatannya. Oke, di sini yang pertama ada, kita awal masuk tuh udah ketemu dengan yang namanya apa ini? Peti uang kuno. Jadi ini adalah tempat peti untuk menyimpan uang pada zaman dahulu lah ya. Kita ada di sini. Terus kita ke tempat selanjutnya, kita melihat ada barang. Ini tuh disebutnya dengan mesin cetak ori. Oh, ini pas zaman dahulu nih. Mesin cetak uangnya begini nih. Kalau menurut informasi di sini, mesin cetak ori ini itu mampu mencetak uang sebanyak 750 lembar loh. Wah, itu banyak banget loh. 750 uang. Dan sekarang kita masuk ke tempat proses-proses pembuatan uang dan macam-macam. Kita sekarang udah ada di zona perencanaan uang. Nih ya. Tuh, guys. Sekarang kita juga masuk ke zona 2, adalah zona pengadaan bahasa. Ini ada uang kertas bersambung nih. Ya, nih juga nih. Terus bahan uang logam di sini nih, guys. Ya, gelap nggak kelihatan ya. Tuh. Di sini di tembok-tembok ini banyak banget informasi-informasi tentang uang. Ini hasil cetak uang kertas ya, begini guys hasilnya. Tuh, informasinya banyak banget guys di sini, makanya ayo kita ke Bank Indonesia biar makin ilmu kita tuh tentang uang makin mendalam dan makin paham. Sekarang kita udah masuk ke pencetakan uang logam. Nih. Nih, sekarang kita masuk juga ke zona penyimpanan. Ini informasi-informasinya. Masuk lagi nih ke zona pengiriman atau remis. Di
Sini ada visualnya ya guys ya, tentang mengirim kemana aja. Nih. Terus ada di sini yang bentuk lebih informatifnya. Oke, terus kita lanjut ke bagian pelayanan kas. Tuh. Ini tampak belakang uang yang kita punya nih, uang kertas. Ya begini, terus kita masuk ke pencabutan dan penarikan. Dan kita masuk lagi ke zona 8, zona pemusnahan. Lihat tuh, ini uang ini pemusnahan uang kertas ya. Dan ini ada cara-caranya. Dan kenapa sih ada yang namanya pemusnahan uang gitu? Itu untuk menghindari penyalahgunaan, atau proses pemusnahan dilakukan dengan penghitungan secara seksama. Jadi ya intinya untuk menghindari penyalahgunaan dari uang tersebut. Dan bisa juga ke uang yang tidak layak edar, meliputi uang lusuh, uang cacat, dan uang rusak, agar tidak diberikan kepada kita. Oke, sekarang kita masuk ke alat-alatnya nih guys. Dari tadi nih aku tertarik banget melihat alat-alat gini. Tuh, alat-alatnya gede-gede dan mungkin sangat bermanfaat. Dan ini pasti bermanfaat banget untuk uang zaman dulu ya. Ini ada pesawatnya Bank Indonesia ya. Punya Bank Indonesia asli. Terus di sini ada tuh kayak pemrosesan kali ya. Ini alat-alatnya buat membuat uang ya. Ini ada cetakan uang logamnya nih guys. Dan ini hasil cetakannya. Ini tempat cetak uang. Ini tempat cetak uang. Sekarang kita masuk ke tempat emas moneter. Wow, pas lihat emasnya tuh banyak banget ya tumpukannya, kayak duit saya. Amin. Jadi maksudnya emas ini itu adalah emas ini dulu digunakan sebagai standar satuan nilai karena nilainya yang tinggi dan diterima di segala tempat. Lalu apa sih hubungannya emas dan bank? Jadi dulu setiap kelompok masyarakat memiliki sistem satuan nilainya sendiri. Melalui perdagangan memunculkan kebutuhan mata uang universal yang dapat diterima di masyarakat luas. Jadi karena itu emas dan bank itu dulu sebelum ada uang kayaknya makainya emas dulu, karena itu alat universal gitu ya. Nah, saat kita ke dalam lagi dari Museum BI, kita masuk ke ruangan numismatik. Di sini tuh berbagai macam uang ada. Nah, yang di sini kita lihat ini adalah uang khusus atau uang bersambung ya. Nominalnya macam-macam, ada 5 sampai 100 ribu. Lalu di sebelahnya uang numismatik ini adalah uang khusus peringatan. Bank Indonesia menerbitkan uang ini khusus peringatan peristiwa penting atau tujuannya khusus. Ini tuh udah terbit dari pas tahun 1970 ya. Macem-macem dah, ini duitnya tuh
mantep. Ya, inilah penjelasannya. Lalu di sebelahnya ini ada uang NKRI atau uang yang saat ini kita sering pegang, sering temui dan sering lihat. Ya, bentukannya begini. Ini tuh didirikannya pada tahun 2011 ya. Dan udah ada di Undang-Undang nomor 7. Kalau di sebelah sini ini adalah koleksi rupiah Kepulauan Riau. Udah ada tuh pada Oktober 1963. Tujuannya apa sih diterbitkan ini? Untuk mengatasi penggunaan dolar Malaysia di wilayah Kepulauan Riau. Nah, ini contoh-contohnya lah ya. Nah, di sebelahnya ini itu adalah uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Apa sih maksudnya? Jadi dulu tuh Bank Indonesia ini mengedarkan hanya uang kertas, sedangkan uang logam yang diedarkan itu hanyalah bank-bank umum. Sebelum kita lanjut, pasti kalian bingung kan, apa sih itu numismatik? Jadi, numismatik itu adalah studi dan pengumpulan uang, termasuk koin, token, uang kertas, dan benda-benda terkait lainnya yang pernah beredar sebagai alat tukar. Jadi, numismatik ini adalah hobi yang menggabungkan pengumpulan benda bersejarah tentang uang yang pernah beredar. Jadi, itulah jawaban dari apa itu numismatik. Nah, kita ini sedang berada di berbagai macam pilaster yang ada di Bank Indonesia. Pasti kalian nanya nih, pilaster itu apa sih? Pilaster itu apa sih? Pilaster itu adalah tonjolan di dinding yang menyerupai kolom karena ia memiliki bentuk kepala dan bentuk tubuh. Nah, pilaster ini tuh macam-macam variasinya, nggak cuma satu doang. Dan pilaster ini tuh bagus-bagus untuk dilihat. Yuk kita lihat dulu nih. Wow, temboknya besar banget ini. Pasti kalian nanya kan, ini tuh apa sih? Menurut saya, ini tuh adalah perkembangan Batavia. Jadi itu ya, Batavia dulu itu hanyalah kota yang banyak kalinya, sehingga disinggahi banyak kapal. Terus apa sih hubungannya sama bank? Nah, dulu di Batavia ini perkembangan uang itu sangat pesat. Makanya pada datang ke sini karena di situ tuh pesat banget uang-uangnya. Dan banyak macem-macem bank. Waduh, ini rumah kecil banget nih. Semut bisa ini tinggal di sini. Pasti kalian nanya kan, ini tuh apa? Ya betul, ini itu adalah miniatur dari Bank Indonesia. Fungsinya adalah menunjukkan spesifik atau detail bangunan Bank Indonesia kepada kita. Yuk lihat-lihat dulu nih sekitar Bank Indonesia miniaturnya gimana. Halo teman-teman, ini sekian dari vlog saya di Museum Bank Indonesia. Ya, semoga kalian bisa paham dengan vlog saya, bisa mendapat pelajaran di vlog saya. Oke, makasih ya teman-teman sudah menonton. Dadah.